Ini aku menemukan hal-hal yang menurut aku luar biasa gitu ya di dunia perskincarean. Tapi balik lagi, aku tidak mau mengomentari hal-hal yang di luar ranah aku. Tapi balik lagi, banyak ada positifnya dan mungkin ada negatifnya. Tapi positifnya gini, dengan adanya banyak gonjang-ganjing di dunia perskincarean, jadinya kita juga sebagai uh, orang yang usaha skincare dan juga pemakai, kalian-kalian yang sebagai pemakai juga jadi lebih aware. Benar dong. Dan kita juga tidak asal mungkin dari pabrik kita tahunya ini ya kan, kita terima, kita nggak tahu benar apa enggak sih. Tapi dengan adanya gini sekarang kita uji lab semua produk kita uji lab lagi supaya apakah hasilnya sama dengan pabrik misalnya kayak gitu. Tapi dan alhamdulillah kita semua udah uji lab semua ya Bu, bahkan yang series baru juga kita udah uji lab. Jadi kalau ditanya takut apa enggak, selagi kita jualannya benar, selagi kita menggunakan kandungan-kandungan yang aman, apa yang harus ditakutin? Tuh. Tapi kalau untuk mengomentari apa yang terjadi, jujur itu bukan ranah kita untuk mengomentari hal itu. Jadi ya aku sih hanya ngeliatnya sisi positifnya aja. Jadi orang-orang jadi lebih aware. Sekarang kalau mau pakai skincare, kalau dulu aku jujur 2011 hanya tahu kandungannya harus ini, nggak pernah melihat persentasenya berapa dulu. Tapi sekarang kan kita jadi tambah pinter. Ternyata persentasenya tuh menurut jurnal harus segini. Mungkin karena aku juga lagi sekolah lagi, jadi kan lihatnya jurnal terus nih sekarang. Jurnal ini bilang kandungan ini harus segini, kandungan ini harus segini. Kita juga jadi belajar terus gitu sih. Semua beda. Dulu aku belum banyak, ibaratnya belum banyak orang yang bisa skincare. Kalau sekarang mau bikin skincare tinggal ke pabrik, maklon, punya duit berapa, jadi gitu ya. Tapi buat aku bukan hanya cuan yang kayak tadi Mas saya bilang yang kita pikirin, tapi aku tuh punya kebahagiaan tersendiri kalau ngelihat, makanya kalau ada orang di rumahku gitu kerja terus mukanya kayak kusam atau ada lagi jerawat atau apa, aku tuh kayak aduh, kamu nggak gimana gitu, kayak aku pengen kayak gak bisa, kita tuh harus jaga penampilan gitu. Bukan, kalau orang Indonesia kan kadang pengennya putih, padahal bukan putih. Yang aku pengen tuh kita mukanya bisa cerah, bisa bersih, nggak kusam, itu yang paling penting. Karena kecintaan aku sama kecantikan, sama kulit gitu ya, sayang aja memang nggak jadi dokter. Jadi itu yang membuat aku tuh passionate banget sama di dunia perskincarean. Makanya dari tahun 2010, kenapa di saat aku belum punya bisnis kuliner dan lain-lain, kenapa yang aku mulai dulu sebelum skincare malah jualan masker buat wajah kan. Nah, jadi itu dulu yang aku bikin, karena aku tuh benar-benar concern banget sama yang namanya kesehatan kulit, kecantikan perempuan, ada laki-laki kalau sekarang gitu ya. Jadi aku concern banget sama itu. Jadi nggak melulu karena cuan, tapi juga mungkin kalau aku sama Bu Hilda mikirinnya cuan, kita nggak mungkin kalau Mas lihat HPP kita pasti pada beneran jual harga segitu, ngambil untung cuma segitu gitu kan. Tapi ada kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya ngelihat produk kita tuh orang cocok, orang suka gitu. Tapi mungkin ada orang juga yang mau ngambil untung sebanyak-banyaknya gitu. Itu hak setiap orang, kita nggak boleh menjudge orang. Jadi bukan melulu tentang yang tadi Mas bilang, tapi ada kepuasan tersendiri kalau bisa ngelihat, apalagi review. Ada sekarang satu anak kuliah, dia jualan skincare namanya, dia baru DM aku kemarin bahwa aduh Bunda, semenjak ada Keisha aku bener-bener nggak beli aku bisa nabung, aku dia anak kos, aku bisa ini, sekarang aku lagi ngejual produknya Bunda, kayak gitu-gitu. Itu buat aku mungkin bagi orang biasa ya, bagi aku kayak ih gila ya, aku bisa bantuin orang, ih gila ya, gara-gara pakai produk aku dia bisa ngerasa percaya diri gitu. Hal-hal kayak gitu kadang udah membuat kita tuh